Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Angelina Napithulu dengan NIM 2500123140349 dan rekan saya Najwa Aulia Anzani dengan NIM 250000131300184. Kami dari kelas 4E Kesehatan Masyarakat. Banjir besar melanda Bekasi, Jawa Barat sejak Senin 3 Maret 2025. Banjir bahkan merendam sejumlah wilayah dengan ketinggian air ekstrim. Ribuan warga pun terdampak, fasilitas umum lumpuh, dan aktivitas masyarakat nyaris terhenti total. Pada Maret 2025, Kabupaten Bekasi dilanda banjir besar yang berdampak luas terhadap masyarakat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Bekasi, banjir ini telah berdampak pada 87.282 jiwa dari 23.255 kepala keluarga di 56 desa yang tersebar di 19 kecamatan. Faktor penyebab banjir di Bekasi adalah yang pertama, curah hujan yang tinggi, di mana hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam waktu yang lama di wilayah Hulu Kali Bekasi dan juga di wilayah Kota Bekasi menyebabkan peningkatan volume air secara signifikan di sungai dan saluran air sekitarnya. Debit air yang meningkat tersebut tidak mampu sepenuhnya ditampung oleh sistem drainase dan aliran sungai yang ada, sehingga air meluap ke permukiman penduduk. Kondisi ini semakin diperparah di daerah-daerah yang memiliki topografi rendah atau berada di cekungan, karena wilayah tersebut cenderung menjadi tempat berkumpulnya air. Akibatnya, banjir lebih sering dan lebih parah terjadi di area-area tersebut, mengganggu aktivitas masyarakat, merusak infrastruktur, dan meningkatkan resiko penyakit akibat genangan air. Permukiman padat di daerah cekungan juga memperparah dampak banjir karena minimnya ruang terbuka hijau dan resapan air. Faktor penyebab banjir di Bekasi yang kedua adalah alih fungsi lahan. Seiring dengan pesatnya perkembangan kota dan bertambahnya jumlah penduduk, banyak area yang seharusnya menjadi resapan air seperti lahan hijau, hutan kota, dan sawah ini telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman padat penduduk, pusat perbelanjaan, jalan raya, serta berbagai bentuk pembangunan lainnya. Perubahan fungsi lahan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan, sehingga berdampak pada berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air hujan secara alami. Akibatnya, saat hujan turun, air tidak lagi meresap ke dalam tanah sebagaimana mestinya, melainkan langsung mengalir ke permukaan, mempercepat terjadi limpasan air yang berlebihan. Kondisi ini menjadi faktor utama penyebab banjir, terutama di wilayah-wilayah yang berada di sekitar daerah aliran sungai atau DAS. Padahal DAS memiliki peran penting sebagai ruang gerak alami air dalam menyalurkan aliran dari hulu ke hilir secara bertahap dan terkendali. Dengan terganggunya fungsi DAS akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak bertanggung jawab, kemampuan lingkungan untuk mengendalikan air hujan menurun drastis, sehingga banjir menjadi ancaman yang semakin sering dan meluas di berbagai kawasan. Faktor penyebab banjir di Bekasi yang ketiga adalah kiriman dari Bogor, di mana kiriman air ini terjadi sebagai akibat dari curah hujan yang sangat tinggi di kawasan hulu daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung, yang mengalir melalui beberapa sungai utama, salah satunya adalah Kali Bekasi. Ketika air hujan yang turun di hulu tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah atau dibuang dengan lancar, maka volume air yang sangat besar akan mengalir menuju daerah hilir, termasuk kota Bekasi. Dampak kesehatan yang diakibatkan dari bencana banjir di Bekasi adalah yang pertama menimbulkan korban jiwa. Banjir di Bekasi memakan korban jiwa akibat tenggelam, kecelakaan, dan keterlambatan dalam penanganan darurat. Yang kedua, gangguan layanan kesehatan. Banjir di Bekasi menghambat akses ke fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan medis menjadi terganggu dan memperburuk kondisi pasien. Yang ketiga, resiko penyakit menular. Genangan air dan lingkungan yang kotor meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular seperti diare, leptospirosis, dan infeksi kulit. Dampak sosial yang diakibatkan dari bencana banjir di Bekasi adalah yang pertama, pengungsian massal. Banjir di Bekasi menyebabkan banyak warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko keselamatan. Yang kedua, terhambatnya aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari masyarakat seperti bekerja,
bersekolah dan berbelanja menjadi terhambat akibat genangan air dan kerusakan fasilitas umum. Yang ketiga, dampak psikososial. Bencana banjir juga berdampak pada kondisi psikologis masyarakat, menimbulkan stres, kecemasan, hingga trauma akibat kehilangan harta benda atau tempat tinggal. Dampak ekonomi yang diakibatkan dari bencana banjir di Bekasi adalah yang pertama, kerugian usaha. Banjir di Bekasi menyebabkan kerugian usaha karena banyak aset bisnis yang rusak dan operasional perusahaan terganggu. Yang kedua, penurunan produktivitas kerja. Akibat banjir, banyak pekerja tidak dapat beraktivitas secara normal sehingga produktivitas kerja menurun drastis. Yang ketiga, gangguan distribusi barang. Banjir juga menghambat jalur distribusi barang, mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan gangguan pada rantai pasok. Dampak infrastruktur yang diakibatkan dari bencana banjir di Bekasi adalah yang pertama, rusaknya sistem drainase. Banjir mengakibatkan rusaknya sistem drainase di berbagai wilayah Bekasi, sehingga aliran air menjadi tersumbat dan memperparah genangan. Yang kedua adalah kerusakan fasilitas umum. Fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, dan rumah sakit mengalami kerusakan akibat derasnya arus air dan lamanya genangan banjir. Kemudian yang ketiga, pemadaman listrik. Banjir menyebabkan gangguan pada instalasi listrik sehingga terjadi pemadaman di banyak area untuk mencegah risiko korsleting dan kebakaran. Dampak lingkungan yang diakibatkan dari bencana banjir di Bekasi adalah yang pertama, pencemaran air. Banjir di Bekasi menyebabkan pencemaran air akibat tercampurnya air sungai dengan limbah rumah tangga, sampah, dan zat berbahaya yang membahayakan kesehatan pada masyarakat. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Bencana banjir mengganggu keseimbangan ekosistem lokal, merusak habitat alami hewan dan tumbuhan, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, degradasi kualitas tanah. Genangan air banjir dalam waktu lama menyebabkan degradasi kualitas tanah, sehingga tanah menjadi kurang subur dan produktivitas pertanian menurun. Mitigasi yang dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana banjir adalah yang pertama, pantau berita lokal. Selalu perhatikan informasi terbaru dari sumber yang dapat dipercaya, seperti berita lokal di radio, televisi, atau aplikasi berita di ponsel. Dengan memantau berita, kita bisa mendapatkan update soal cuaca, peringatan dini bencana, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghindari bahaya. Pihak berwenang biasanya memberitahu soal perkiraan cuaca ekstrim atau potensi banjir yang dapat membantu kita lebih siap menghadapi bencana. Yang kedua, persiapkan tas siaga bencana. Pastikan Anda sudah menyiapkan tas berisi barang-barang penting yang akan membantu bertahan hidup saat bencana, seperti pakaian ganti, makanan dan minuman kemasan, obat-obatan pribadi, serta alat komunikasi. Jangan lupa untuk menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, akta kelahiran, dan dokumen lainnya yang sulit digantikan. Tas ini harus mudah dijangkau dan bisa langsung dibawa kalau situasi darurat terjadi. Yang ketiga, cari tahu cara evakuasi dan jalur evakuasi. Sebelum banjir atau bencana lainnya terjadi, pastikan Anda sudah mengetahui jalur evakuasi yang aman dan tempat pengungsian yang sudah disiapkan oleh pihak berwenang. Pahami juga rencana evakuasi di lingkungan sekitar, seperti titik kumpul yang ditentukan atau jalur-jalur evakuasi yang biasa dilalui saat banjir datang. Mengetahui jalur evakuasi yang jelas sangat penting agar bisa bergerak cepat dan aman menuju tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Yang keempat, segera berangkat sebelum air banjir naik. Begitu menerima peringatan atau melihat tanda-tanda banjir, segera ambil tindakan dan jangan menunda-nunda. Jangan tunggu air naik terlalu tinggi, karena banjir bisa datang sangat cepat dan menutup jalur evakuasi. Jadi lebih baik bergerak lebih awal setelah menerima peringatan atau melihat air mulai mengenangi air sekitar. Yang kelima, siapkan barang berguna jika berada di kawasan rawan banjir. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan banjir, pastikan untuk menyiapkan beberapa peralatan yang bisa membantu menghadapi situasi darurat. Misalnya, karung pasir untuk mencegah air masuk rumah, tangga untuk mencapai tempat yang lebih tinggi kalau air sudah naik, dan tali untuk mengamankan barang-barang penting agar tidak terbawa arus banjir. Pastikan juga Anda membawa perlengkapan pertolongan pertama dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk meminta bantuan kalau dibutuhkan. Mitigasi yang dapat dilakukan saat terjadinya bencana banjir adalah yang pertama, putuskan koneksi listrik dan gas. Jika air mulai naik, langkah pertama yang harus diambil adalah memutuskan aliran listrik dan gas. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih serius, seperti kebakaran atau sengatan listrik. Jika memungkinkan, matikan saklar utama dan tutup katup gas untuk menghindari kebocoran yang dapat menimbulkan bahaya.
Yang kedua, jangan berjalan dan berkendara di dalam banjir. Hindari berjalan atau mengemudi di dalam air banjir. Selain arus air yang bisa sangat kuat dan berbahaya, kita juga tidak dapat mengetahui apa yang tersembunyi di dalam air, seperti lubang atau benda besar yang dapat menyebabkan jatuh atau kerusakan pada kendaraan. Oleh karena itu, lebih baik tetap berada di rumah hingga situasi menjadi aman. Yang ketiga, cari tempat yang lebih tinggi. Jika air banjir semakin meningkat, segera cari tempat yang lebih tinggi, seperti lantai atas rumah atau tempat pengungsian yang lebih aman. Jangan biarkan diri Anda terjebak di tempat yang lebih rendah yang dapat terendam lebih dalam. Yang keempat, ikuti langkah-langkah evakuasi. Setiap daerah yang rawan bencana umumnya sudah memiliki jalur evakuasi yang ditentukan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jalur evakuasi yang harus diambil menuju tempat yang lebih aman. Ikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak berwenang agar evakuasi dapat berjalan dengan lancar dan aman. Yang kelima, bebaskan hewan dari kandang dan amankan. Jika Anda memiliki hewan peliharaan, pastikan untuk membebaskan mereka dari kandang yang terendam banjir. Bawa mereka ke tempat yang lebih aman dan pastikan untuk membawa makanan atau perlengkapan yang mereka butuhkan selama berada di tempat pengungsian. Mitigasi yang dapat dilakukan setelah terjadinya bencana banjir adalah yang pertama, jauhi kontak dengan air banjir. Sebisa mungkin hindari terkena air banjir, karena air banjir bisa mengandung banyak kuman, sampah, atau bahan kimia berbahaya yang bisa menyebabkan infeksi atau penyakit. Jangan berjalan atau menyentuh air banjir tanpa perlindungan, karena bisa saja ada benda tajam atau virus yang tersebar. Kalau terpaksa melewati air banjir, pastikan kamu memakai sepatu boot atau pelindung kaki yang aman. Yang kedua, jangan menyentuh kabel listrik. Hindari menyentuh kabel listrik atau perangkat listrik yang terendam air, karena air bisa menghantarkan listrik dan jika kamu menyentuhnya, maka risiko terkena sengatan listrik sangat tinggi. Kalau kamu melihat kabel listrik terendam air, pastikan untuk menghindarinya dan segera matikan sumber listrik dari tempat yang aman atau laporkan ke petugas setempat. Yang ketiga, jangan kembali ke rumah atau area banjir hingga dinyatakan aman. Jangan tergesa-gesa kembali ke rumah atau daerah yang terkena banjir sampai ada pernyataan resmi bahwa daerah tersebut sudah aman. Meskipun kamu merasa sudah aman, bisa jadi masih ada risiko bahaya seperti longsoran tanah, arus yang kuat, atau bahaya lain yang belum terlihat. Tunggu petunjuk dari pihak berwenang atau relawan yang ada di lapangan. Yang keempat, beri kabar kepada keluarga. Jika kamu terpisah dengan keluarga atau berada di tempat yang aman, segera beritahu mereka kondisi kamu. Hubungi mereka untuk memberi kabar bahwa kamu baik-baik saja dan pastikan mereka tahu bagaimana cara menghubungi kamu jika ada keadaan darurat. Komunikasi yang jelas sangat penting, terutama dalam situasi seperti ini agar keluarga tidak khawatir. Kemudian yang terakhir, bersihkan dan disinfeksi benda-benda di rumah. Setelah banjir surut dan kamu kembali ke rumah, jangan langsung merasa aman. Banjir bisa meninggalkan kuman atau bakteri pada barang-barang di rumah. Bersihkan semua benda yang terkena air banjir dengan air bersih dan sabun, dan pastikan untuk mendisinfeksi permukaan-permukaan yang mungkin terkontaminasi. Ini penting karena untuk mencegah penyebaran penyakit atau infeksi yang bisa ditularkan lewat air yang tercemar. Semoga video ini bisa membuka mata dan hati kita semua tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk mencegah banjir. Ayo mulai dari hal kecil karena perubahan besar dimulai dari kita. Sekian dari kami, bye-bye.